Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di kelas 6 semester ini. Semoga Allah memberi kemudahan kepada Ananda dalam memahami materi-materi yang telah kita pelajari. Pada pertemuan hari ini kita akan merangkum materi yang telah kita pelajari selama satu semester ini dan sekaligus untuk memurojaah pelajaran yang telah lalu sebagai persiapan untuk menghadapi ulangan semester akhir. Jadi Ustaz harapkan Anda kembali membuka catatannya yang telah lalu sambil menonton video rangkuman pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan kita mempelajari tentang gerak dasar dalam olahraga atau gerak-gerak dasar dalam berolahraga. Yang pertama yaitu gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Contohnya meliukkan badan atau menunduk. Kemudian gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik lainnya. Contohnya berjalan, melompat, berlari, dan lain-lainnya. Kemudian gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan yang menggunakan alat bantu seperti melempar bola, menendang bola, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak dalam berolahraga. Variasi gerak adalah mempraktikkan satu teknik dasar dengan berbagai macam gerakan. Kemudian kombinasi gerak. Kombinasi gerak adalah menggabungkan berbagai macam gerak dasar dalam suatu permainan atau dalam satu rangkaian gerakan. Misalnya menendang, mengopor, dan menggiring bola. Sedangkan contoh untuk variasi gerak misalnya dengan cara menggiring bola lurus ke depan tanpa ada rintangan, kemudian bisa juga dengan menggiring bola dengan melewati rintangan. Bab 1. Bab 1 yang telah kita pelajari adalah permainan bola besar dengan sepak bola. Permainan bola besar sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya yaitu permainan yang menggunakan bola yang berukuran atau berdiameter lebih besar dari bola pada umumnya dan memiliki lapangan serta memiliki jumlah pemain yang lebih dari 3. Contoh olahraga atau olahraga yang termasuk dalam permainan bola besar yaitu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Kemudian sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menyepak bola kian kemari yang diperebutkan oleh para pemain dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan gol. Kemudian teknik dasar permainan sepak bola itu mengumpan bola atau passing dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian menghentikan bola juga ada beberapa cara seperti menghentikan bola dengan kepala, dengan dada, atau dengan lutut atau paha. Dengan paha ya. Kemudian menggiring bola dapat dilakukan dengan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan lain-lainnya. Kembali kita memurojaah tentang lapangan dan peraturan permainan sepak bola. Ukuran lapangan seperti yang telah kita pelajari yaitu 100 sampai 110 meter. Kemudian lebar 64 sampai 75 meter. Kemudian jari-jari lingkaran tengah yaitu 9,15 meter. Kemudian jarak titik penalti adalah 11 meter. Kemudian tinggi gawang 2,44 meter. Kemudian lebar 7,32 meter. Kemudian peraturan-peraturan yang lain atau peraturan permainan yaitu jumlah pemain 11 orang per tim. Pemimpin pertandingan di lapangan adalah
Pemimpin tim di lapangan adalah kapten. Kemudian pemain cadangan ada 7 orang dan jumlah pergantian pemain 3 kali, atau hanya 3 orang yang diganti. Waktu bermain yaitu 2 kali 45 menit. Pemimpin pertandingan yaitu wasit. Kemudian jumlah wasit dibantu oleh 2 asisten wasit atau hakim garis. Pada pelajaran kedua atau bab 2 yang telah kita pelajari adalah permainan bola kecil. Permainan bola kecil dengan olahraga kasti. Permainan bola kecil adalah salah satu permainan dari cabang olahraga yang memanfaatkan bola kecil sebagai bahan permainannya. Dan juga permainan bola kecil biasanya menggunakan bahan atau alat bantu yang berupa alat pukul dan dimainkan dalam olahraga beregu. Permainan kasti merupakan olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain. Sebagai alat permainan menggunakan bola kasti dan kayu pemukul. Berikut perlengkapan permainan yaitu bola dan tongkat pemukul. Kemudian gerak dasar dalam permainan kasti yaitu melambungkan bola, melempar bola, menangkap bola, memukul bola, dan teknik berlari. Gerak-gerak dasar tersebut memiliki beberapa bagian sebagaimana yang telah kita pelajari. Jadi Ananda silakan memurajaah atau membuka kembali buku catatannya. Kemudian pada bab ketiga yang telah lalu yaitu kita mempelajari tentang olahraga atletik dengan olahraga jalan cepat dan lari jarak pendek. Atletik berasal dari bahasa Yunani athlon yang artinya lomba atau pertandingan. Atletik dapat juga disebut sebagai induk cabang olahraga. Kenapa? Dalam atletik terdapat berbagai gerak dasar meliputi lari, jalan, lompat, dan lempar. Lari, jalan, lompat, dan lempar merupakan gerak dasar yang terdapat pada berbagai cabang olahraga. Jadi, kesimpulannya, olahraga atletik memiliki cabang yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Sekarang A, aktivitas olahraga jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Artinya setiap melangkah harus ada salah satu kaki yang kontak dengan tanah. Teknik atau gerakan dasar dalam olahraga jalan cepat seperti yang telah kita pelajari yaitu teknik start. Start yang digunakan pada olahraga jalan cepat yaitu start berdiri. Kemudian teknik langkah kaki. Kemudian teknik memasuki garis finish. B. Aktivitas lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau lari sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan oleh berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Nomor-nomor lari jarak pendek yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian teknik dasar lari jarak pendek yaitu yang pertama start. Start yang digunakan adalah start jongkok. Start jongkok sendiri terbagi menjadi 3 yaitu start jongkok, start pendek, start menengah, dan start panjang. Kemudian aba-aba start yaitu bersedia, siap, dan ya. Kemudian yang kedua teknik berlari. Teknik berlari secara umum yaitu berlari atau melangkahkan kaki selebar dan secepat mungkin. Kemudian teknik melewati garis finish. Ada beberapa cara yang telah kita pelajari yaitu yang pertama menjatuhkan dada ke depan. Kemudian memiringkan salah satu bahu ke depan. Kemudian berlari terus tanpa mengurangi kecepatan.
Pelajaran keempat yang telah kita pelajari yaitu aktivitas bela diri pencak silat. Aktivitas bela diri pencak silat atau pencak silat itu sendiri merupakan seni bela diri asli negara kita. Berikut gerak-gerak dasar dalam olahraga bela diri pencak silat yang telah kita pelajari, yaitu A. Kuda-kuda. Kuda-kuda terbagi atas beberapa macam yang telah kita pelajari. Kemudian pukulan juga terbagi dalam beberapa macam pukulan. Kemudian tendangan sama, tendangan juga terbagi dalam beberapa macam tendangan seperti yang telah Ananda catat. Elakan juga sama, banyak caranya. Kemudian tangkisan juga ada beberapa cara seperti yang telah kita pelajari. Ananda silahkan dibuka catatannya. Sebagai penjelasan singkat, kuda-kuda adalah gerakan siap atau gerak pasang. Kemudian pukulan adalah gerakan menyerang menggunakan lengan. Kemudian tendangan adalah gerakan menyerang menggunakan tungkai kaki. Kemudian elakan adalah cara menghindar dari serangan lawan. Kemudian tangkisan adalah cara menahan serangan dari lawan dengan cara kontak dengan lawan. Pelajaran kelima yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi atau kekuatan, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk kegiatan lainnya yang mendadak atau tidak terduga. Secara singkatnya, bugar adalah kemampuan seseorang melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kemudian bentuk latihan kebugaran jasmani secara sederhana yang telah kita pelajari yaitu 1. Lari jarak 50 meter. Tujuannya yaitu untuk mengukur atau melatih kecepatan Ananda. Kemudian angkat badan atau pull up, ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan. Kemudian baring duduk atau sit up, ini guna melatih kekuatan perut dan kekuatan otot punggung. Kemudian lompat tegak. Lompat tegak gunanya untuk melatih tungkai bawah atau melatih otot kaki. Kemudian push up. Push up itu melatih kekuatan otot lengan. Kemudian lari bolak-balik atau shuttle run, ini bertujuan untuk melatih kelincahan. Kemudian lari jarak sedang atau jarak jauh, ini untuk melatih daya tahan jantung atau daya tahan otot. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan rangkuman pada materi semester ini. Ustadz harapkan Ananda dapat mengulang-ulang materinya demi memudahkan Ananda dalam menjawab soal di ulangan akhir semester nantinya. Dan lebih utama seperti niat kita dari awal, setelah mempelajari beberapa macam olahraga, Ananda diharapkan mampu mempraktikkan salah satu jenis cabang olahraga agar kebugaran dan kesehatan Ananda terjaga demi atau dengan tujuan agar kita kuat atau Ananda kuat beribadah kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan adapun tugas Ananda, insyaallah Ustadz akan kirim dalam bentuk tugas esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.